Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk pertemuan pertama untuk kelas 8, kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, yang kalian tahu, seperti yang kalian tahu, waktu kelas 7 kita akan mempelajari makhluk hidup dan benda tak hidup, karena manusia dan hewan memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Manusia dan hewan sama-sama bisa berjalan dan bisa menunjukkan gerakan-gerakan yang mudah diamati, yang biasa kita sebut dengan gerak aktif. Nah, kemudian, namun bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Dulu Bu Asmi pernah menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Geraknya yaitu gerak pasif. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, ya, yaitu gerak higroskopis dan gerak esionom dan gerak endonom. Gerak esionom dibagi menjadi 3 juga, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Nah, ini contoh-contoh gerak nasti ya nak, yaitu menutupnya daun putri malu atau disebut dengan niktinasti, kemudian menutupnya daun Venus, seismonasti, dan menutupnya daun majemuk karena malam atau niktinasti, mekarnya bunga pukul 4, fotonasti, dan 5 membuka dan menutupnya stomata, nasti kompleks. Kemudian contoh gerak tropisme. Pada gerak tropisme contohnya gerak batang ke arah cahaya atau disebut fototropisme. Kedua, gerak akar ke dalam pusat bumi atau geotropisme. Ketiga, membelitnya ujung batang pada sulur tanaman atau tigmotropisme. Dan keempat, gerak akar menuju tempat yang berair atau hidrotropisme. Kemudian gerak ketiga yaitu taksis, itu gerak koropas ke arah cahaya, dan gerak spermatozoa menuju sel telur pada tumbuhan paku. Nah, kita akan belajar lebih mendalam tentang gerak higroskopis, yaitu gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Tadi contohnya pecahnya kulit polong-polongan, ya, atau kacang buncis atau kacang kedelai. Karena nih, Bu Asmi lihatkan contohnya. Ini buncis ya. Nah, kacang yang sudah tua dia akan mencah sendiri. Karena apa? Karena berkurangnya kadar air pada kulit tanaman itu, sehingga kacangnya itu akan memecah sendiri. Nah, contohnya seperti ini juga nih. Nah, ini biji polong-polongan ketika sudah tua, kulit pada kacang-kacangan itu kadar airnya akan berkurang, maka dia akan bergerak memecah sendiri, disebut gerak higroskopis, ya. Kemudian gerak pada tanaman yang kedua yaitu gerak esionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar, bisa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian gerak esionom itu kan dibagi menjadi 3 ya nak, ada nasti, tropisme, dan taksis. Nasti yaitu gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsangan dari luar tumbuhan. Pada gerak nasti, arah gerak tidak dipengaruhi datangnya rangsangan. Contohnya, nah ini bunga pukul 4. Dia di pagi hari bunganya itu akan menguncup, ya. Tapi ketika jam 4 sore itu bunganya itu akan bermekaran, akan mekar. Nah, ini karena adanya rangsangan dari cahaya, dan ini tidak dipengaruhi menuju arah datangnya cahaya. Jadi yang penting ada cahaya, dia akan bergerak. Tidak dipengaruhi, dia tidak menunjukkan arahnya. Itu kalau nasti. Kemudian niktinasti. Nah, dia gerakan pada tumbuhan ketika malam hari. Contohnya daun petai Cina yang menutup saat malam. Jadi ini juga tidak dipengaruhi oleh datangnya arah rangsangan. Sedangkan tigmonasti yaitu gerak nasti karena rangsang sentuhan.
atau disebut juga dengan gerak seismonasti. Nah, contohnya ini ya, gerak mengapupnya daun putri malu bila mendapat sentuhan. Nah, pernah kan kalian menyentuh daun putri malu? Ketika disentuh, daun putri malunya akan apa? Akan menutup. Nah, ini disebut tigmonasti ya. Nah, di sini ada haptonasti, yaitu gerak pada tumbuhan pemakan serangga. Contohnya gerak tumbuhan Venus dan kantong semar. Jika ada serangga yang masuk ke dalam sini, otomatis tumbuhannya akan menutup. Itu disebut haptonasti. Kemudian macam gerakan nasti yang terakhir yaitu nasti kompleks, yaitu terbuka dan tertutupnya stomata daun. Ini. Kita lanjut ke gerak esionom yang kedua, yaitu tropisme ya. Tropisme itu adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah gerak ditentukan oleh arah datangnya rangsangan. Berbeda sama nasti ya. Kalau yang nasti tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsangan. Tapi kalau tropisme, gerakannya itu ditentukan oleh arah datangnya rangsangan. Paham? Nasti tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan, sedangkan tropisme dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, untuk macam-macam gerak tropisme itu ada beberapa. Contohnya fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tigmotropisme. Buas memberikan contoh beberapa ya. Untuk fototropisme ya, di sini fototropisme yaitu apa? Gerakan tropisme karena dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan cahaya. Nah, di sini ada tanaman, ada cahaya. Tanamannya itu dia akan bergerak menuju datangnya cahaya. Nah, untuk gerak tropisme ketika dia mendekati arah datangnya rangsangan disebut tropisme positif. Sedangkan gerak tumbuhan jika menjauhi arah datangnya rangsangan disebut gerak tropisme negatif ya. Nah, di sini kalau tanaman yang menghadap langsung ke cahaya matahari berarti dia geraknya fototropisme positif. Nah, kemudian ini geotropisme ya. Geotropisme itu gerak tropisme yang menuju ke bumi atau ke bawah. Kalian selalu melihat akar itu dia tumbuhnya itu akan menuju ke bawah, tidak ke atas karena. Nah, di sini gerakan akar dia menuju ke arah rangsangannya bumi, kalau itu disebut gerak geotropisme positif ya. Nah, ini akar itu akan ke pusat gravitasi. Nah, kalau dia tumbuhnya ke atas itu nanti dia disebut geotropisme negatif. Tapi kalau akar tumbuhan itu dia menuju ke arah ke pusat gravitasi, makanya dia disebut geotropisme positif. Kemudian macam-macam tropisme selanjutnya yaitu tigmotropisme atau sentuhan. Sama seperti tadi. Nih, dia akan akar ya, sulur tanaman ini, sulurnya itu dia akan bergerak menuju di mana ada sentuhan. Di sini ada batang, ada besi. Nah, tumbuhannya itu, sulurnya itu dia akan bergerak menuju yang ada sentuhannya. Disebut tigmotropisme ya. Kemudian gerak taksis. Yang terakhir taksis. Taksis ini gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Untuk contoh gerak taksis ya. Gerak taksis di sini gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel tumbuhan Elodea ketika sel disinari. Nah, ini kloroplas itu gambar yang bulat-bulat hijau ya, yang banyak itu sebelum disinari, tapi setelah disinari dia akan berpindah ya.
ini disebut gerak taksis, itu di dalam sel ya, gerakan di dalam sel. Kemudian ada lagi untuk contoh gerak taksis yaitu gerak rotasi sitoplasma. Sitoplasma dalam sel itu dia akan bergerak ya, gerak nih, arahnya itu searah jarum jam. Selanjutnya yaitu gerak pada tumbuhan, yaitu gerak endonom atau gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya nih, gerak endonom atau autonom atau gerak spontan, gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri. Ini gambar protoplasma sel tanaman ya. Nah, itu jadi kesimpulannya, gerak tumbuhan berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak eksionom. Gerak endonom, gerak spontan adalah gerak tumbuhan yang tidak memerlukan rangsang dari luar atau tidak diketahui penyebab luarnya. Rangsangan pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Gerak eksionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak eksionom dibedakan menjadi gerak tropisme yang terdiri dari gerak geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, fototropisme, dan kemotropisme. Gerak taksis yang terdiri dari gerak kemotaksis dan fototaksis. Kemudian gerak nasti yang terdiri dari gerak niktinasti, fotonasti, seismonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Nah, tadi Bu Asmi sudah menjelaskan itu. Sekarang tugas untuk kalian ini silahkan ditulis di buku tugas ya nak, ditulis di buku tugas selembar kertas. Amati tanaman yang ada di sekitar kamu. Temukan 10 tanaman yang berbeda. Kemudian identifikasi jenis gerakan yang dilakukan tanaman tersebut. Laporkan hasilnya. Jadi nanti ditulis dalam tabel ada 10 tanaman. Bisa contohnya ya, Bu Asmi berikan contoh. 1. Tanaman putri malu. Jenis gerakan yaitu seismonasti atau tigmonasti. Bukti yang mendukung, ketika disentuh dia akan menutup ya. Terus tadi ada tanamannya bunga pukul 4. Jenis gerakan yang dilakukan fotonasti. Bukti yang mendukung, ketika pagi bunganya menutup, menguncup, ketika sore bunganya mekar. Itu ya. Sekarang kalian bisa menyebutkan 10 tanaman. Ada banyak kok nak, kan? Ada fototropisme ya kan, yang tanamannya itu menuju ke arah cahaya. Terus ada geotropisme. Kalian menyebutkan tanaman apa saja dan gerakannya apa saja. 10 tanaman ditulis di selembar kertas, kemudian dikumpulkan minggu depan ya nak, hari Selasa atau hari Senin. Oke. Terima kasih. Sekian dari Bu Asmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada pertanyaan silahkan bisa jawab di Bu Asmi. Sekian.